Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Kita mengucap syukur sama-sama satu kesempatan lagi kita boleh kembali ke rumah Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang mengejar setiap kami. Anugerah-Mu yang memampukan kami ada Tuhan sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang mengejar setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kami membawa korban syukur kami yang terbaik bagi hari ini. Hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Yang kami bertahta atas pujian umat-Mu Tuhan. Makasih Aba. Terima kasih ya Tuhan. Bahwa kami mendekat kepada-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya.
hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan, yang layak terima segalanya. Terima kasih Tuhan, pagi hari kami mengangkat tangan kami, membawa doa kami di hadapan-Mu buat Indonesia, buat kota kami Jakarta Tuhan. Shalom, shalom buat Indonesia, shalom, shalom buat kota kami Jakarta Tuhan. Sejahtera bangsa negeri kami ya Tuhan, diberkati tanahnya, diberkati udaranya, diberkati airnya Tuhan, diberkati orang-orangnya ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Biar hanya rancangan-Mu yang indah, yang sempurna yang terjadi buat bangsa negeri kami. Kami batalkan, kami patahkan setiap apapun kubu-kubu dibangun oleh gangguan manusia yang menetapkan Allah yang benar. Kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan hanya rancangan-Mu yang besar, yang sempurna yang terjadi. Terima kasih. Yang berdoa buat gereja lokal kami, Tuhan Rock Ministry. Yang berdoa Tuhan pemimpin kami, dengan Bapak Pendeta Timotius Arifin, dengan Bu Vivi. Buat Bapak Rotindo Simeon dengan Ibu Nancy. Juga buat Pak Hartono dengan Cilinda Tuhan. Berkati Tuhan, urapi pemimpin kami Tuhan. Biar hati-Mu terus ada Tuhan. Terus Tuhan Kau mengurapi pemimpin kami. Bahkan seluruh pengerjaan dan bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terus bertumbuh ke arah Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa terus kami naik level Tuhan. Bahwa terus kami dari kemuliaan kepada kemuliaan selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkuasa kerjaan sama-sama berkata. Amin. Haleluya. Mari lihat kanan kiri depan belakangmu, berikan tos saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hanya Kau baik Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik untuk selamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
pasti dengan iman nyatakan kekuatannya, berasakannya di hidupku. Engkau dahsyat Tuhan, berasakannya di hidupku. Jiwaku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku
Shalom warga kerajaan. Di dalam firman Tuhan tercatat dalam Kejadian pasal 25, ada kebodohan yang dilakukan oleh Abraham. The folly of Abraham. Dia menikah lagi dengan Keturah dan punya 6 orang putra. Salah satunya menjadi musuh besar Israel, yaitu bangsa Midian. Kita melihat bagaimana Midian merampok semua hasil panen Israel. Tuhan bangkitkan Gideon dan Midian dihancurkan. Tetapi saya usia 74 tahun ini dan saya tidak mau berbuat kebodohan seperti itu. Akhirnya dia juga meninggal. Tapi dia meninggalkan masalah ya. Baru ayat ke-9 dan putra-putranya. Ini sebut putra cuma 2. Sebab Keturah ini tidak lebih pada gundik. Tetapi Ismail juga ibunya Hagar itu adalah female slave ataupun budak perempuan. Di hadapan Tuhan putranya cuma 1. Tapi di sini putra-putranya Ishak dan Ismail menguburkan dia di Gua Makpela di padang Efron. Dan kita melihat di sini itu pertama kalinya tercatat Ishak ketemu dengan Ismail. Tidak pernah terjadi rekonsiliasi dan saya lihat apa yang terjadi sekarang. Saudara lihat apa yang terjadi sekarang antara Israel dan Arab. Saudara lihat itu. Bahkan saudaraku keturunan daripada Esau, karena dia menikah dengan Mahalat, kakak daripada adik daripada Nebayot. Dan itu menurunkan juga sebagian bangsa Arab yang ada sekarang. Karena itu saudara, kita lihat kesalahan yang dilakukan orang tua bisa beribu-ribu tahun masalahnya. Abraham was 2000 years sebelum Tuhan Yesus. Sampai sekarang masih timbul masalah saudara. Deeper daripada politik, daripada apapun, bukan soal agama, lebih dalam dari itu. Karena itu saya berdoa supaya setiap yang saudara mengerti, jangan mulai pertengkaran. Pertengkaran itu seperti membuka jalan air. Hari-hari ini Bekasi sedang direndam, ya saudaraku, karena pintu air dibuka. Cuma bocor aja, New Orleans terbakar. Karena itu dalam keluarga kita jangan ada pertengkaran yang kecil sekalipun. Tetap jaga kerukunan, tetap jaga harmoni. Sebab di mana ada harmoni, pasti ada berkat. Ingat apa yang saya ajarkan? Pertama harmoni. Yang kedua terjadi victory, victorious dan glorious. Kalau semua hidup berkemenangan dan penuh kemuliaan. Jaga harmoni at any cost. Karena itu saya ucapkan shalom buat kalian semua. Dan ini menyedihkan. Ismail ini bermasalahkan apa? Fatherless. Usia 13 dia disunat, lalu kemudian dia diusir. Anak-anak dari Keturah juga diusir, dikatakan ke daerah timur. Dan mereka sakit hati. Yang dapat warisan sepenuhnya cuma Ishak. Tetapi itu memang disebutkan oleh Tuhan. Seperti Sarah itu adalah Bukit Sion. Tetapi saudaraku, bagaimana Hagar itu adalah seperti saudaraku di mana di padang Arabia dan tidak diakui sebagai keturunan yang asli. Karena itu jangan ada pertengkaran di tengah keluarga, efeknya terlalu jauh. Sangat menyedihkan, satu bapak lain ibu ketemunya di kuburan. Jangan pernah terjadi seperti itu. God bless you. Usahakan rekonsiliasi at any cost. God bless you. Amin.
biarlah sungguh apa yang kami nyanyikan masuk ke dalam hati kami Tuhan, bukan hanya dalam pikiran kami. Biarlah itu sungguh menjadi perkataan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena kami sudah mengalami pengampunan yang datang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Hari ini biarlah sungguh nyata apa yang Kau sudah firmankan, apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib, bisa menjadi rema bagi semua kami di tempat ini. Thank you Lord. Berfirmanlah, isi hatimu. Pakailah tanah liat ini Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami yang siap menerima firman berkata, amin. Shalom, good morning Pik. Senang sekali ada di sini kembali. Tadi waktu datang Pak Hartono tanya, ada PPT? Ada dong. Pik punya layar sebesar begini. Kalau tidak ada PPT nanti saudara bosan lihat saya tambah lebar ya kan? Oke, bulan ini tema kita di Rock adalah Walking in Reconciliation. Ayatnya diambil dari 2 Korintus 5 ayat 18 kalau saya tidak salah. Saya bacakan dulu ayatnya ini ya. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Amin. Saudara dan saya adalah peacemakers. Amin. Saya kasih judul hari ini karena saya sebelumnya ada 5 hari perkuliahan bahasa Ibrani. Jadi saya kasih judul Shalom. Karena waktu saya pindah dari Singapura ke sini, masuk gereja, ketemu teman, semua yang orang Kristen selalu nyapa saya, Shalom Kak, Shalom Bu Ursula. Saya pikir saya pindah ke Israel, padahal pindah ke Indonesia. Saya bilang ini Shalom udah kayak Assalamualaikum ya. Tapi sudah terima nih saudara ya. Nah kemarin karena saya perkuliahan bahasa Ibrani, saya cari dong sekalian praktek yang semua dibilang transliterasi, translate. Aduh cari banyak kata, udah saya mulai. Apa sih shalom itu? Kenapa kita nih kadangkala bilang shalom terus kita tidak hidup dalam damai? Banyak orang Kristen masuk gereja shalom, shalom. Sampai di gereja, keluar gereja gak ada shalom. Kita bawa pulang bukan shalom saudara. Malah jadi ribut. Belum sampai rumah loh, baru dalam mobil. Tadi firmannya apa? Wah aku kurang perhatikan, udah ribut tuh, udah gak ada shalom. Ya, kalau Pak Roni, Pak Hartono bilang di sini gak ada, di Bali ada. Kalau saya bilang sini ada. Kenapa? Karena saya ngalami. Di gereja saya selalu bilang gak usah jauh-jauh, kita cek diri kita, di sini pasti ada. Gak usah pergi ke gereja lain, ke kota lain, di sini cek diri kita. Kenapa? Firman itu adalah seperti kaca saudara. Waktu kita ke firman kayak kita lihat di cermin, kita udah belum mirip-mirip seperti yang Tuhan inginkan. Ya, nah saya buka nih kata shalom ya. Kata shalom betul berarti damai atau kesejahteraan. Karena kalau di Israel memang waktu saudara yang pernah pergi Israel, pasti akan dengar orang nyapa orang juga shalom. Ada shalom aleichem, pokoknya banyak dah ada shalom terus kiri kanan. Nah tapi kalau kita bilang shalom itu hanya satu sapaan, berarti saudara tidak mengerti. Karena untuk Tuhan perkataan itu penting saudara. Ya kita belajar, nih saya belajar ternyata di dalam bahasa Ibrani tergantung begitu banyak makna yang sampai saya renungkan, pikirkan. Nih ya, kedamaian yang seperti apa? Slide berikutnya ya.
Dalam konteks yang lebih luas, shalom itu mencapai bukan hanya sekedar damai, kita hidup rukun, enggak. Damai itu dalam batin, dimulai dalam diri kita sendiri. Amin. Damai harmoni dalam hubungan dengan orang lain. Dan kesejahteraan secara keseluruhan, saudara. Wow. Jadi kalau saudara shalom, hati orang itu pun harus merasa damai dengan sapaan saudara. Damai enggak kalau bilang shalom? Sekarang bilang enggak, ntar kalau depan saya, damai Bu, damai. Ya, sering kali tuh orang bilang gue damai kok, gue damai sama situasi yang gue alami, gue damai. Padahal hatinya gundah gulana, hatinya tidak tenang. Banyak orang mengakui damai yang sebenarnya bukan damai buat saya. Damai itu bukan berarti kita diem gak bilang apa-apa, saudara. Banyak orang hidup damai gak pernah ngomong satu sama lain, terus dibilang itu damai. Itu bahkan damai, itu namanya diem-dieman. Kenapa? Saya dalam rumah tangga papa mama saya dulu 18 tahun, they do not talk to one another. Damai? No way. Gak ada damai. Mereka gak ngomong, mereka gak marah, gak teriak-teriakan. Tapi keheningan itu membuat saya kayak jalan di atas, apa ya, kayak tiba-tiba entar ada bom meledak gak ya. Nah itu bukan damai, saudara. Orang diam dalam rumah itu gak damai. Itu namanya perang dingin. Saya 18 tahun hidup kayak begitu. Jadi saya terbiasa kalau orang diemin saya, saudara. Nah, secara konsep spiritualnya, dalam tradisi Yahudi, shalom juga memiliki makna spiritual yang mendalam, saudara. Melambangkan apa? Ya tadi ayat yang kita baca 2 Korintus 5 ayat 18. Tuhan mendamaikan dirinya dengan kita. Amin. Damai pertama mulai dengan Tuhan. Yes or yes? Bukan yes or no, yes or yes. Karena hanya Dia yang bisa membuat damai dengan manusia. Amin. Dia mati, Dia serahkan anaknya supaya ada jalan kembali. Dia berdamai, Dia bilang I forgive you. Whatever you have done, I sacrifice my son, his blood cleanse it. Kita dibawa lagi, kita bisa akhirnya karena darah Yesus, kita bisa dibenarkan. Bahkan kita berani mengangkat kepala dan memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Itu pendamaian yang sejati ya dari Tuhan. Nah dalam konteks Alkitab, karena kemarin studi Ibrani, saya disuruh cari tahu dong ya saudara. Shalom dan keadilan saling mempengaruhi, saudara. Saya pikirin. Saya punya guru tuh, Pastor Heri, orangnya teliti banget. Dia kasih petunjuk. Petunjuknya hanya satu. Habis itu dia kayak, untuk saya tuh kayak mencobai kita semua. Ayo coba pikirkan, renungkan, cari ayatnya. Terus saya bilang, damai dan keadilan. Kalau saya pikir secara otak manusia benar dong. Orang kalau dapat keadilan dia akan lebih tenang. Ayo siapa yang sini damai waktu dengar Pertamax ternyata bukan Pertamax. Contoh nyata nih, damai enggak? Hatimu langsung, oh ya tenang. Udah 2 tahun gue isi Pertamax, gue dapat mobil baru, keren, suruh isi Pertamax, gue bangga, Tuhan berkati gue. Ternyata bukan Pertamax, damai enggak? Ayo jujur. Damai Bu, karena saya memberkati pemerintah. Tuh ketawa, nih yang ketawa semua gak damai nih. Kalau saya mah gak damai, saya langsung marah. Karena abis itu masuk di mana-mana viral. Orang ini merugikan pemerintah. Terus saya bilang, terus kita masyarakat gak dirugikan ya? Kita nih yang tinggal di negara ini, bayar pajak. Kita yang buat sampai ada hukum-hukum yang muncul. Terus kita nih gak dirugikan ya? Ternyata di Indonesia kita tuh gak dihitung. Jadi kalau saudara dalam pemerintahan baru saudara merasa dirugikan. Kalau di sini tidak, sebagai masyarakat tidak. Nah saya baca.
Shalom bukan hanya berarti damai sejahtera, tetapi yang mencakup kesejahteraan holistik dan pemulihan hubungannya rusak. Holistik itu saudara, roh, jiwa, tubuh. Kata keren untuk orang dunia holistik, karena dia gak mau ngomong ada roh. Kalau saya pergi retreat secara holistik, Bursla ikut gak? Ini holistik banget loh. Terus saya tanya, holistik itu apa? Roh, jiwa, tubuh. Of course roh kita harus ada damai, karena Raja Damai tinggal di dalam kita, amin. Nah, Raja Damai tinggal di dalam kita belum berarti jiwa kita, pikiran kita, perasaan damai. Kenapa? Ya itu tergantung respon saudara. Orang bilang respon tuh sama kayak reaksi, enggak. Saya mau kasih contoh, harus manggil orang, siapa ya? Udah Rina sini aja, aku kenal kamu Rin. Beda reaksi dan responnya saudara ya, saya tunjukkan ya. Oke. Rina cubit saya sesakit mungkin, jangan pelan-pelan, sekuat mungkin. Belum. Tega. Lah iya, harus tega. Au, itu namanya reaksi, bukan respon. Kalau dia cubit saya, respon saya begini, kamu kenapa cubit saya? Itu respon. Nangkep nih saudara? Beda. Silakan duduk Rin, makasih. Banyak orang Kristen bilang dia meresponi apa yang Tuhan taruh. Enggak, dia hanya kasih reaksi. Belum meresponi. Kita jauh lagi kembali. Nah, saya taruh ini besar sendiri, slide berikutnya. Memulihkan damai dengan orang lain memerlukan komitmen, dan ini yang kita punya. Ngaku nih ya, saya sendiri bisa ngaku. Dan kerendahan hati. Saudara nih semua udah anak Tuhan. Dalam perjalanan saya sebagai anak Tuhan, banyak anak Tuhan punya kesusahan untuk apa? Rendah hati. Padahal Yesus belajar daripadaku. Ikuti teladanku. Aku ini lemah lembut. Semua tahu tuh yang lemah lembut. Pas gue ngomong dan rendah hati. Aku tahu tuh Kak ayatnya. Ya prakteknya gimana rendah hati? Oke, saya kasih contoh gampang. Orang kalau butuh bantuan, butuh kerendahan hati. Mau minta pertolongan, butuh kerendahan hati. Dalam perkuliahan, saya ini parah dengan yang namanya gadget. Saya nggak bisa sharing screen. Jadi kalau ada tugas bersama atau apa, saya selalu minta, oke, kalau mau jadi saya ketua, ada yang bisa nggak nanti sharing screen-nya? Karena saya nggak bisa dari laptop. Gampang, ntar suruh asisten lu, anak rohani lu, anak lu. Saudara, sekolah dari jam 5 sampai jam 10 malam. Itu jam anak saya main dan lain-lain. Mana ada mau bilang bantuin mama kuliah nih, kamu sebelah mama ya. Pas sharing screen kamu bantu mama ya. Mama nih goblok apa-apa sih? Itu jawaban anak saya pertama. Mama belajar dong. Belajar, nyatet. Untuk belajar pun butuh kerendahan hati saudara. Ya sini semua gini. Pas suruh minta tolong, lu aja yang minta. Jangan gue ntar orang pikir gue begini. Ya saya mah jujur aja ya, kalau saya gak bisa, saya gak bisa. Nah kembali lagi saudara, kita sebagai orang Kristen hari ini, kita disuruh apa nih? Berdamai kan? Walking in reconciliation. Kita harus memulihkan keadaan. Kalau bisa kita hiduplah damai dengan orang lain. Kita nyanyi tadi. Kalau aku disakiti hatiku, ayo. Ngampuni tuh gimana? Nyanyinya enak, di gereja semua ikut nyanyi. Aduh gue tadi seneng banget dengar tuh lagu. Keluar ketemu orang yang sakiti hatimu. Langsung. Kok dia ada di sini ya?
Kok bisa sih dari Kemang tiba-tiba muncul di sini nih, ayo. Ini contoh nyata saudara, saya bilang sama saudara ya. Saudara kalau bilang komitmennya sama Tuhan. Perlu kerendahan hati, bisa apa tidak? Saya jujur, saya selalu bilang sama suami saya. Aku gak bisa tuh, susah. Terus suami saya bilang, kamu nih aneh. Yang dipanggil jadi hamba Tuhan kamu apa saya? Terus saya pakai dong Alkitab saudara. Namanya kan kita belajar di perkuliahan. Saya belajar dari Pak Janus tuh. Pak Janus buat saya banyak ketawa, jadi saya juga buat suami saya banyak ketawa. Kalau suami saya udah ngomong, bisa lah kamu bisa. Kan kamu aja panggil hamba Tuhan. Terus saya bilang, 2 menjadi 1. Apa tuh? 1 daging bukan 1 profesi, coba. Saya bilang ini kurang lagi, gue ini kurang berhikmat. Terus Tuhan Roh Kudus ngomong, kamu nih hanya yang hal-hal kecil begini kamu perdebatin untuk apa? Ya Tuhan, karena suami saya, dia kayaknya gak baca Alkitab lebih dari saya, dia jawabannya selalu lebih tepat dari saya. Terus kayak Roh Kudus bilang, kau bertanding sama suamimu? Iya, apalagi sekarang udah kuliah. Masa saya yang kuliah Alkitab 5 jam saudara? Kalau sesi itu 5 hari, dalam 5 hari 25 jam. Tekunin, dengerin. Dan for me hari-hari ini sangat susah untuk konsentrasi. Suami saya lewat, entar bisa kasih jawaban. Itu kayaknya itu transliterasi. Apa? Lu hanya denger terus lu tahu transliterasi apa? Ya kamu kan gak pakai headset jadi aku denger semua. Aku bilang nih orang denger 5 menit dia bisa jelasin sama saya. Saya dengar berjam-jam saudara, mau jelasin susah. Terus saya dapat ingat ayat. Tuhan nih memang Tuhan yang menghibur ya. Gak apa-apa, orang bodoh dipakai nanti untuk bumper. Tuh Pak Yanus sekarang ketawa, susah loh buat dosen ketawa saudara ya. Orang bodoh dipakai untuk mempermalukan yang pintar. Dengan itu saya terhibur, saya semangat lagi belajar. Sekalipun kadang-kala jawaban suami saya yang gak kuliah bisa lebih tepat dari saya. Oke, nah berikut nih ya, saya kasih 3 poin aja. Saya bisa banyak poin, tapi ini yang saya ngalami. Yang saudara bisa pelajari dari Alkitab. Tadi kita bilang mengasihi dan mengampuni. Kita buka ayatnya ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, betul apa tidak? Seperasaan, nah itu susah kadangkala suami istri. Seperasaan, mengasihi saudara-saudara. Penyayang, kembali lagi ini kata, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Kita semua baca amin. Saya tanya sama saudara. Saudara pernah gak ditelepon orang katanya suruh datang. Butuh nih, lu harus datang nih begini-begini. Udah datang di depan keluarganya karena saya terlambat 5 menit diludahi. Terus saya nih orangnya, saudara boleh tanya Pak Hartono, saya nih orangnya cepat marah ya. Tapi saya belajar sejak sakit, yang sedang pulih ini belajar, bukan menahan amarah. Membalikan amarah itu menjadi sesuatu dalam hati saya yang lebih berkobar untuk melakukan firman. Saudara gak gampang loh ya, datang katanya suruh doa baru datang ini karena terlambat lidahin. Mending kalau ludahnya gak kena, ludahnya kental kena pipi saya. Saya baru datang dari wedding, suami saya dari mobil turun. Terus begini, tangannya udah begini. Why is he spitting on you? Suami saya, kenapa dia ludahin kamu? Dia udah gak ngomong bahasa Indonesia, dia ngomong bahasa Inggris, langsung bahasa Belanda. What have you said, what have you done? Nothing, I'm 5 minutes late. Terus saya tanya, sama yang meludahi saya. Nah itu namanya gak bereaksi, memberikan respon yang benar. Kalau reaksi saya udah pengen tonjok saudara.
Saudara, ini saya yang dahulu sampai hari ini saya pinter berantem saudara. Karena dulu saya punya adik laki-laki 3. Kalau masuk kamar mandi harus berantem. Saya pinter berantem. Saya tanya, kamu kenapa ludahin saya? Hamba Tuhan tuh on time you know. Bener juga ya, Tuhan gak pernah terlambat. Iya betul. Tapi itu alasan buat kamu ludahin saya. 5 menit membuat kamu, ya karena gue jengkel. Oh oke. Terus suami saya ngelihat dia, ini kamu ludahin istri saya 5 menit terlambat. Suami saya udah lap ludahnya gitu saudara ya, pakai tisu basah, udah wangi lagi. Terus suami saya lihat saya, we go, you're not gonna pray today for him. Suami saya bilang, oke, kamu ludahin saya, tapi istri saya tidak berdoa lagi untuk kamu, kita pulang. Kenapa? Dia harus doain saya dulu. Karena saya merasa seperti kamu juga meludahi saya. Nah itu benar gak saudara? Menurut saya sih benar ya. Karena saya udah siap mau berdoa, suami saya halangi saya. Dia bilang no Ur, kita duduk di mobil dulu, kamu doain saya. Dia ngomong bahasa Belanda. Kenapa? Karena aku gak setuju banget 5 menit terlambat kamu diludahin. Coba kalau itu hamba Tuhan besar, dia berani ludahin. Dia berani. Kita punya gereja bilang you are a representative of Christ the King. If a king send his representative and you spit on that person. Contoh nih Ur, ada nggak ambasador datang terlambat diludahin? Mau acara apa aja, ambasador loh, ambasador Amerika, ambasador Indonesia deh, udah yang paling buruk nih. Mau negara yang paling terpuruk mana, disuruh datang acara apa. Datang 5 menit terlambat, terus ada orang nyambut dia diludahin. Kira-kira apa yang terjadi Ur? Ditangkap karena dia meludahi negaranya. Dia tadi bukan ludahi kamu. Dia ludahin God's kingdom. And the rapper said, so you pray for me first. Before you gonna pray for him. Saya taat sama suami saya saudara. Daripada buat dia emosi. Nah, saudara tidak segampang kita bilang mengasihi dan mengampuni. Dalam praktek tidak gampang. Percaya, saudara cerita ini sama orang yang tidak punya Yesus, dia tidak bisa melakukannya. Amin. Saya punya teman-teman banyak yang belum kenal Tuhan Yesus. Kalau saya cerita ludahin, terus lu apain dia? Ya gue diem aja, gue gak bisa bikin apa-apa. Masa lu diem aja? Lu gak ludah balik? Enggak. Kalau gue ludah balik. Oh lu gak ludah karena lu udah hamba Tuhan ya? Saya bilang enggak juga sih. Emang saudara waktu saat diludahi gini loh saudara. Saking syoknya gak pernah diludahin orang, ya beginilah. I'm 5 minutes late, gue diludahin ya coba saudara. Saudara datang 5 menit terlambat, orang buka pintu terus begini. Kira-kira apa reaksi saudara? Langsung saya mengampuni kamu. Saya udah kedap-kedip mata nih, kenapa? Masalahnya dia buka pagar, suami saya dalam mobil bisa melihat apa yang dia lakukan. Kita lihat lagi ayat Roma 12 ayat 17. Bila ada orang yang berbuat jahat kepada kamu, jangan membalasnya dengan kejahatan lagi. Tetapi nih saudara, yang sering kali kita tidak lakukan. Pikirkanlah baik-baik supaya apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang itu dianggap baik oleh semua orang. Ya, amin. Ntar ke depan saya ya, saya ludahin, terlihat. Sekali-sekali hamba Tuhan yang ludahin orang boleh dong. Kan saya dilakukannya di Pik bukan di Kemang. Bercanda Pak. Jadi saudara lihat, ada ayat semua yang sudah memberitahukan kepada kita bahwa akan ada orang berbuat jahat kepada saudara dan saya. Amin.
Tetapi Yesus juga sudah memberi jawabannya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Pikirkanlah. Ada kata, bukan hanya sekedar berpikir, dengan baik-baik. Kalau bahasa Inggrisnya bilang gini, pikirkanlah dalam-dalam. Bukan hanya baik-baik, dalam-dalam. Think thoroughly. Sedalam mungkin kau bisa berpikir, pikirkan itu. Sedalam, tarik sampai ke dalam hati. Kalau aku udah balik nih, respon yang baik gak? Itu makanya saya tadi bilang kasih contoh, reaksi dan respon beda. Kalau orang tonjok, au, sakit. Reaction, not respond. Ya. Jadi yang pertama saudara, kalau kita mau hidup berdamai dengan orang yang menyakiti kita harus mengalami kasih Tuhan. Kita udah mengalami pengampunan dari Tuhan. Amin. Tanpa dua itu, dengan pasti saya bisa bilang tidak mungkin. Karena Tuhan yang begitu ajaib, yang besar, yang punya kasih tadi tanpa pamrih, tinggal di dalam saudara dan saya. Amin. Itu yang membuat kita bisa menghadapi orang-orang yang jahat sama kita. Yang kedua, gampang gak pas sudah kenal Yesus hidup dalam kasih dan perdamaian? Saya baca ayatnya dulu ya, Filipi 4 ayat 4-9. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Saya waktu baca ayat ini, apa urusannya dengan hidup kasih dan perdamaian? Orang dibilang begini jelas-jelas, janganlah khawatir. Kekhawatiran bisa menimbulkan peperangan saudara, bisa. Orang yang selalu khawatir, dia akan selalu ribut. Karena dia takut kekurangan. Dia akan ribut sama suaminya. Dia akan ribut sama orang-orang sekeliling dia. Karena khawatir. Tapi gak usah lah, gak usah bantu. Dia lagi gak usah bantu, udah ntar kita begini, ntar kita begitu. Itu jadi tidak rukun suami istri. Saya gak cerita dari kehidupan orang lain, dari kehidupan saya ya. Kami ini udah pindah negara banyak. Waktu kami tinggal di Brasil, saya gak pernah lupa. Kami berdua berdoa, suami saya dan saya. Terus Tuhan tuh taruh dalam hati suami saya. Kamu akan mulai pelayanan di sini. Kamu juga punya pelayanan. Suami saya itu tidak mau masuk dalam urusan yang dibilang gereja. Tapi dia banyak melayani orang sebenarnya saudara ya. Dia bilang pelayanan tuh bukan hanya kok ngajarin orang dengan firman. Dia bilang tapi aku bisa tunjukin orang siapa yang tinggal dalam aku. Dalam pekerjaanku, dalam kehidupanku sehari-hari. Dengan hubungan dengan teman-teman kerjaku, bawahanku. Terus dia bilang, itu pelayanan gak Ur? Aku bilang, ya iyalah masa bukan. Sekarang saya gak tahu, saudara di sini ada gak? Suami saya technical manager di satu perusahaan pengerukan. Tapi ini anehnya, ya saudara. Semua permasalahan HR, human resource, yang tackle dia juga. Terus waktu dia tanya sama bosnya, bos, orang mau bercerai kenapa datang ngomong sama saya? Saya ini urusin mesin, bukan pegawai kan? Orang belum dapat gajinya THR kenapa datang ke saya? Padahal dia nggak ada dalam departemen saya. Suami saya nanya karena tidak mengerti kenapa orang-orang datang ke dia. Terus satu orang begini, Pak Raymond, kalau Pak Raymond yang ngomong pasti keluar. Gaji saya pasti begini, Pak Raymond tuh punya pengaruh. Suami saya bilang pengaruh apa?
Gue juga kerja untuk bos. Kalau suruh pergi kapal situ, gue pergi ke kapal A. Gue gak bisa bilang sendiri gue pergi ke kapal B di side sono. Iya tapi Pak Raymond ngomong lah, saya lihat kok bos dengerin Pak Raymond. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan untuk saudara-saudara yang bilang saudara tidak pelayanan dalam gereja. Saudara bisa menunjukkan Tuhan di tempat kerja saudara dengan benar. Amin. Orang gak hanya datang minta tolong di gereja, bisa datang ke perusahaan. Yang mau bercerai, banyak sekali itu. Tanya istrinya, nelpon suami saya, kalau bercerai itu tunjangannya bagaimana pembagiannya. Terus suami saya bilang, I will connect you to the human resource department. Saya bilang, tapi dia nelponnya nanya ke saya, padahal ini bukan bawahan saya, Dia bilang mungkin dia tahu kalau dia ngomong sama lu akan ngomong sama HR, gak tahu lah. Nah, dua nih saudara. Tuhan kasih ayat-ayatnya, kita gak boleh khawatir. Dalam kehidupan kita waktu kita berdoa harus ada selalu yang kita bilang ucapan syukur. Saudara pernah gak bangun ucapan syukur? Setahun yang lalu saya gak bisa buka mata saya kena stroke dalam tidur. Saya 3 hari gak bangun saudara. Anak saya bilang tidur, dokter bilang koma. Terus suami saya bilang, rohaninya dia ada di alam maut tuh. 3 hari saudara. Saya tidur, gak sadar saya tidur, saya tidak bangun untuk makan, minum, pergi ke toilet. Karena dokter tanya, karena anak saya bilang, my mom has been sleeping from Monday till Wednesday. Terus dokter tanya, did she go to the toilet? No. Did she eat? Wake up to eat, to drink? No. Artinya apa? Tidak ada sinyal yang sampai ke otak saya untuk memberikan sinyal balik, saya lapar, saya haus. Berarti saya gak tidur saudara. Kalau tidur itu semua masih bekerja. Saudara ada gak malam-malam bangun ke toilet? Itu tidur. Kalau saudara gak bangun, gak punya rasa apa-apa lagi, itu koma. Beda tuh. Saya tidak bangun, saya tidak sampai bilang, aku tidur 3 hari gak melek. Impossible. Kalau saudara ngalami itu, saudara akan lebih banyak lagi bersyukur. Saya punya kebiasaan saudara ya. Saya mau tidur dimanapun, sebelah saya mau ada orang yang saya gak kenal, karena sering kali pelayanan dikasih kamar sama orang gak kenal. Waktu itu di Klat di Jawa Tengah, tidur sama semua ibu-ibu pendeta yang saya tidak pernah ketemu. Kamar yang kita gak kenal lah, harus bagi 5 orang sekamar saudara. Saudara tahu apa yang pertama saya beli? Saya pergi cari handuk banyak. Terus saya keringin kamar mandi. Saya bilang, ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, bukan karena saya tinggal lama di Belanda, saya bilang gitu. Tetapi kita ini semua udah umur 50 ke atas. Kalau kita jatuh karena toilet kita basah, nanti kita gak bisa ikut diklat. Oh ya Bu Ursula, jadi gimana? Saya udah keringin, kering sama sekali. Jadi tolong kita perhatikan kekeringan di toilet. Saudara bayangin kalau kita bangun di kamar yang kita tidak kenal. Gak mungkin kita nyalain lampu untuk pergi ke toilet. Jadi saya latih berjalan dalam kegelapan, tutup mata, gue tidur bangku ini karena ini deket toilet, di tempat tidur yang sebelah sini, yang nomor 2 lah. Oke bangun, oke bisa nih. Jadi ibu-ibu, untuk mencegah kita jatuh saya saranin nyalain lampu 1 ya, yang kecil, yang paling kecil. Oke boleh Bu Ursula. Ya benar juga Bu Ursula, kalau enggak kita gak bisa ikut diklat. Itu hal kecil saudara ya, untuk apa? Saya dalam hati begini, ini mau hidup damai kan? Kalau salah satu dari kita jatuh, nangis, wah besok kita semua gak ada yang damai, ini ujian. Hikmat, kalau saudara dapat hikmat, karena hati saudara damai. Waktu hati saudara damai, saudara berdoa bisa dengar hal yang simpel dari Tuhan. Orang tuh kadang-kadang ngomong, bener lu dengar suara Tuhan? Lu baca Alkitab kan itu suara Tuhan. Ayo.
Ini sekarang ngomong iya, ntar baca Alkitab 10 kali datang saya, gue gak ngerti tuh apa yang Tuhan mau. Dalam hati saya, kamu ngerti cuma kamu tidak mau melakukannya. Banyak orang tuh kadang-kala kalau bahasa Belandanya os in this doof. Artinya gini, pura-pura budek. Udah baca 50 kali keras-keras, gue masih belum ngerti. 10 kali keras, belum mengerti. Saya saudara belajar melatih telinga saya. Kemarin di bahasa Ibrani saya pakai headset. Saya dengar Pak Suheru ngomong. Saya puter rekaman yang beliau ngomong, saya ulang-ulang ada lebih 50 kali. Baru saya melatih kata ini untuk gambar ini, kata ini nih bunyinya begini. Make an effort untuk mengerti Tuhan, baca firman saudara. Saudara gak baca firman tidak akan mengerti kerendahan hati. Saudara hanya bisa ngomong, iya lemah lembut dan rendah hati. Saudara tidak akan mengerti. Saya belajar banyak dari baca firman. Saya belajar dengar sama anak kecil. Contoh nih ya, saya ini suka nonton, jujur ya. Sini mungkin gak ada yang suka nonton, saya suka nonton. Kalau saya nonton hal-hal yang aneh yang apa, cucu saya 3 tahun datang. Oma, itu not good, not from Jesus you know. Iya bener, matiin udah, matiin. Terus saya tanya, jadi Oma nonton apa? Terus anak saya, cucu saya ngomong, Peppa Pig Oma. Terus saya tanya, emang Peppa Pig from the Lord? Yes. Kan papa sama mama sama oma bilang God created animals. Jadi Peppa also creation from God. Terus aku bilang, iya, tapi kan Tuhan ciptakan binatang nggak bicara kayak Peppa. Terus dia bilang lagi, Papa said, when we go to heaven, the animal talks. Udah kalah ngomong nih saudara. Ya benar, berarti Peppa juga bisa ngomong, iya udah terima. Cucu 3 tahun bisa ngerti mana yang dari Tuhan, mana yang enggak. Dia mengerti waktu dia lihat ada film lewat aja nonton, ada pung tembak-tembak, dia langsung bilang, Oma not good, matiin. Opa no, pau no, matiin. Itu evil people opa. Tuh, anak mengerti membunuh orang lain itu tidak bagus. Kita yang udah baca firman masih suka nonton kayak begitu. Gue bilang, gila ya gue ditegur sama anak 3 tahun ini. Malu saya, punya dosen umur 3 tahun. Kalau saya mah terima ya, Pak Janus ngajar saya bilang iyalah udah S3. Ini bukan S3, ini umur 3 tahun. Hal yang simpel yang sebenarnya kita harus udah bisa serahkan kepada Tuhan. Kita masih suka. Ayo. Tuhan gak pernah larang kok. Terus akhirnya saya ambil keputusan. At one point saya berdoa, saya bilang Tuhan, saya berdoa nih dalam segala perkara saya mau memuliakan Tuhan. Berarti kalau saya pergi nonton film, saya harus bisa melihat Tuhan di dalam setiap film. Tapi jujur kata ya saudara, kalau saya dengar kata-kata caci maki, baru masuk film 2 menit saya keluar. Karena itu berarti nada film itu akan terus mencaci maki. Itu mengotori nanti pendengaran saya. Saya gak mau. Saya belajar prioritas apa yang penting, apa yang tidak penting. Nah, kalau saudara sekarang hari-hari ini punya Netflix, nonton dong Unsung Hero. Ceritanya bagus sekali. Cerita bagaimana satu keluarga dibentuk dari punya banyak uang, gak punya apa-apa tapi punya iman. Berdoa bahwa Tuhan menjawab doa tidak seperti yang saudara dan saya pikirkan. Anaknya sampai bilang, "Mah, emang kalau kita berdoa tentang," dia kasih contoh, "bisa gak berdoa supaya barang-barang di supermarket jadi lebih murah?" Mamanya bilang, "Saya gak pernah berdoa begitu." Dia anak kecil, "Oke, I will try." Berdoa. Karena dia lihat waktu mereka gak punya uang, tiap kali ibunya pergi ke supermarket, ibunya balikin barang karena uangnya gak cukup.
Harga udah $120, ibunya balikin. Ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Ini mungkin kita ambil besok atau lusa. Jadi anak-anak ini setiap kali pergi ikut sama mamanya ke supermarket, lihat begitu. Anaknya bilang, aku mau berdoa sama Tuhan, minta barang-barang di supermarket yang kita butuhkan bisa lebih murah apa tidak. Mereka pindah dari Australia pergi ke Amerika. Terus dia lihat satu waktu di koran tuh ada kupon ini, diskon korting, dia potong-potong, dia mulai potong kupon-kupon diskon. Dia kerja di rumah orang, dia lihat ada koran yang dibuang, dia bawa pulang semua koran. Dia potong semua kupon-kupon, saudara. Terus dia pergi ke supermarket, orangnya bilang segini, dia lihat udah apa yang ibunya belanja, dia kasih kupon ini, kupon ini, kupon ini. Oh, terus kasirnya mulai kurangin. Dari belanjaan $130 jadi akhirnya $70. Terus dia pulang, dia bilang, "Ma, Tuhan bisa tuh ngurangin harga-harga barang yang mahal di supermarket. Aku gak tahu ada kupon-kupon ini. Sampai aku belajar, oh ini dapat diskon ternyata." Saudara harus nonton itu film. Itu namanya seorang laki-laki, bapaknya itu dibelajar rendah hati. Maaf ya para pria, jangan marah. Para pria itu kalau mau marah sama istrinya tuh apa yang kita harus korek? Harga dirinya tuh di mana? Di pekerjaannya. Sangat susah buat seorang pria bekerja dan bilang sama anak istri, uang tidak ada. Tidak cukup. Karena apa? Kodratnya pria harus bekerja. Tuhan menentukan dia untuk memelihara taman dan bilang itu dia harus memelihara dan mengusahakannya. Amin. Gak gampang buat seorang bapak lihat anaknya lapar. Ayo. Saya punya teman dulu sekelompok, suami istri punya anak 4 atau 5. Satu waktu mereka gak punya uang sama sekali. Terus mamanya bilang kita puasa ya. Terus anaknya nanya yang paling kecil, "Ma, ini kita puasa Tuhan yang suruh apa karena kita gak ada makanan lagi?" Bapaknya keluar nangis. Karena bapaknya udah di PHK berapa bulan. Terus anaknya bilang, "Kalian doanya salah. Aku mau keluar doa." Dia keluar, saudara, di depan pagar. Saya lagi parkir mobil. Ini anak kecil baru umur berapa waktu itu ya? 6 apa 7 tahun dia keluar. Dia doa tuh simple. Dia bilang gini, "Tuhan Yesus, kau papa yang baik," kata papa dan mama. Karena mereka selalu berdoa begitu, Bapa yang baik. Katanya, "Kau papa yang baik, aku lapar Tuhan. Tolong kalau kau Bapa yang baik, katanya kalau aku minta makanan gak dikasih batu. Jadi aku lagi tunggu ya Tuhan kirim makanan untuk saya, papa, mama dan 3 adik saya dan 3 kakak saya. Mereka gak mau keluar berdoa sama saya karena mereka malu." Coba. Anak kecil bisa ngomong, terus aku tanya lagi, "Ngapain kamu di sini?" "Doa Tante Upi, yang lain gak mau ikut berdoa sama aku. Doanya di dalam. Kalau aku biarin aja, kalau tetangga dengar mungkin dia mau kasih makan aku." Saudara ketawa kisahnya. Tapi saya belajar, kenapa? Seringkali kita gak rendah hati. Kita susah minta tolong sama orang. Orang udah gak punya uang, mau pinjam uang. Itu namanya apa? Sombong, goblok. Kalau lu rendah hati lu bilang gini, "Kak, gue ada kebutuhan nih, gue lagi gak ada uang. Lu ada gak?" Nah, saya lebih suka daripada bilang begini, ini ada satu orang ya udah minjem. Banyak sekali. Terus dia minta lagi sama saya, terus saya bilang aku lagi gak ada. Terus jawabannya gak enak banget. "Kok bisa lu gak ada?" Dalam hati saya, emang harusnya saya ada. Nah, jawaban kedua lebih gak enak. "Kan lu nikah sama bule." Maksud lu? Bule tuh pinter nabung, coba. Saya bilang ini kan saya gak minta sama suami saya, kamu minta sama saya kan? Saya kan gak usah minta ke suami saya, kamu minta sama saya kan? Ya saya lagi gak ada.
Hari ini saya udah bayar banyak hal, nggak ada. Ya tapi lu kan hamba Tuhan. Nah ini nih saudara. Lu kan hamba Tuhan, lu bisa berdoa duitnya datang. Coba dari mana saudara? Nah saudara nih ketawa ya, tapi saya cerita ini benar nyata. Adik-adik rohani saya nggak percaya. Entar waktu dia buka, saya suruh, coba kamu lihat di Karemon tadi apa ya, dia bilang apa. Mereka baca semua WhatsApp saya. Oh ini orang ini ya Kak, kenapa lu baca yang lain? Mumpung lu suruh gue buka WhatsApp lu, gue baca juga ada yang lain. Nah tuh coba tuh. Katanya lu hidup gak tersembunyi, semua terbuka. Nah saudara, saya belajar banyak dari anak kecil. Saya belajar kerendahan hati, keterbukaan dari seorang anak kecil. Anak kecil tuh kalau mau apa-apa gak pakai diplomatis. Cucu saya kalau minta sesuatu, dia kan gak pernah mikir, Oma duitnya ada berapa. Yang dia tahu dia datang, saya ngomong, dia ngomong, Oma. Terus senyum-senyum, terus saya tanya, kenapa senyum-senyum? Oma mau kemana? Ke Jakarta ya? Iya, kenapa? Oma pulang bawa econ apa? Emang setiap kali Oma pergi, Oma harus bawa apa-apa? Iya, kan Oma sayang sama econ. Ya udah, minta apa? Dia gak pernah nanya. Oma bawa apa aja, econ seneng. Kita minta kadang-kala sama orang. Kayak kita tuh minta, aduh. Saya dalam hati, coba kalau lu pergi ke bank, lu ngomongnya baik gak sama bank? Kadang-kala saya lihat banyak orang Kristen terutama. Kalau ngomong sama orang bank lebih sopan daripada pendetanya, pejabatnya, sorry. Kalau udah PDT baru pendeta atau gembala. Jadi sekarang saya bilang, lu orang panggil gue ibu pejabat ya, bukan ibu gembala. Ih Kak, dari mana nih perubahan? Sejak gue pertama kali menghadiri sidang MD. Saya tanya soal ibu di depan bilang, ibu belum gembala Bu, ibu masih pejabat. Oh oke. Berarti mulai hari ini gaji saya harus lebih besar daripada para pendeta, amin. Kan pejabat apa belum tahu kan, yang namanya pejabat itu udah ada ranking kan. Jadi saya melihat tanpa Tuhan di dalam saudara dan saya tidak ada kerendahan hati. Saudara juga tidak mungkin bisa melakukan firman. Karena saudara, musuh terbesar saudara adalah pikiran saudara. Adalah perasaan saudara. Sedangkan waktu saudara bilang shalom, damai itu turun juga di pikiran, di perasaan. Nah, berusaha hidup damai dengan semua orang. Saya baca ayatnya karena saya suka banget. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kuduskanlah dirimu. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya renungkan, kuduskanlah dirimu karena tanpa kekudusan. Terus saya ingat satu ayat bilang begini, engkau kudus karena aku kudus. Jadi kalau saudara mau menguduskan diri itu bagaimana? Orang yang menurut saya dikuduskan sama Tuhan adalah orang yang sudah berani bilang, aku ini identitasnya dalam Kristus, aku punya Kristus, aku harus berani hidup berbeda, berbicara berbeda. Bahkan kalau mau senyum, ketawa harus berbeda. Saya pernah masuk dalam lift, saya tidak tahu dah hamba Tuhan besar. Namanya kita nih dulu pendoa ya saudara. Terus lagi ngejok. Lah saya ketawa, saya kalau ketawa keras saudara, gak pernah ketawanya pelan-pelan. Tiba-tiba waktu keluar dari lift, hamba Tuhan ini balik badan, terus dia bilang sama saya, kalian nih udah jadi pekerja kan pendoa ya. Pendoa tuh kalau ketawa jangan kayak begitu, apalagi perempuan. Saya bilang ini kita dilarang ketawa toh. Terus saya ngejok balik, saya bilang Pak, saya belum jadi pendeta, maaf ya Pak. Kayaknya saya ingat tuh ada firman, jangan marah ya, ada firman bilang gini, Tuhan mentertawakan musuh-musuhnya. Berarti ketawa itu dari Tuhan, karena setan gak mungkin bisa ketawa. Dia diem.
Terus yang lain bilang, lu tahu nggak itu siapa? Itu pendeta seniornya. Pendeta senior ngelarang kita ketawa itu udah salah. Ketawa itu dari Tuhan loh. Lucu nggak saudara? Ada orang menyelidiki waktu itu, saya nggak tahu, saya waktu itu antara pemindahan dari Brasil ke Argentina. Ada yang namanya di Jakarta waktu itu, di Amerika terjadinya, di Jakarta belum. Terus ada gereja yang mengutus hamba-hamba Tuhannya pergi ke Amerika untuk mencari tahu apakah holy laughter itu dari Tuhan. Saya punya prinsip begini. Oke, kita baca Alkitab bilang begini. Roh Kudus Tuhan bilang, aku akan memberikan engkau seorang penolong. Dia datang untuk apa? Menghibur kau. Kalau kata hibur tuh ada nggak sedikit yang sini bisa buat kita senyum, ketawa, bener nggak? Terus kalau ada namanya holy laughter, ternyata untuk ketawa aja perlu kekudusan saudara. Berarti kan tertawa yang berbeda ya. Saya bilang ngapain selidiki? Sekarang tanya, kenapa lu bertahun-tahun jadi hamba Tuhan gak bisa ketawa? Ayo, saya kalau ngomong sama Pak Janus selalu ketawa. Karena dia punya ekspresi-ekspresi yang lucu. Ingat ya, kalau pakai nih yang saya ajarin, PK bagi 2. Saya tadinya mau bilang, PK tuh apa Pak? PK tuh di orang Ambon tuh banyak, bisa pukulan kasih. Ya kan, ini mau bagi 2, kalau saya dipukul, digebukin, saya juga mukul nih dalam hati saya. Terus Pak Hanuk, pokoknya ingat PK bagi 2 ya. Ya udah Pak Janus ntar PK bagi 2, sama siapa lah saya gak tahu. Jadi itu kalau kita begitu aja gak bisa ngejok, gak bisa ketawa, artinya apa? Something wrong with you. Menurut saya. Tapi kalau di banyak orang emang kayaknya kalau kita semakin rohani susah gak boleh ketawa. Di sidang MD kemarin gak ada yang ketawa-ketawa tuh. Saya bilang ini suruh berhidup damai, pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan tuh bukan kayak pertanyaan, menurut saya itu komen-komen sarkastik. Saya bilang mungkin telinga gue udah terlalu banyak dengar orang Belanda ngomong, tapi kalau di orang Belanda kamu kasih pertanyaan kayak begitu, itu bukan pertanyaan, itu sebenarnya memprovokasikan satu jawaban tepatnya. Tapi ini yang bertanya semua pendeta. Dan ada yang saya dengar, wah ngomongnya lantang banget. Terus ibu sebelah saya bilang, ibu pertama kali ya kesini. Terus saya bilang, kenapa Bu? Ibu dari tadi mukanya begini. Itu normal Bu, di sini tuh biasa Bu, kayak begitu nanti. Terus saya bilang, untuk saya mah gak normal Bu, kalau mau nanya aja, kenapa harus kayak, gak tahu ya, kayak menurut saya dia tidak menantikan, dia tidak suka mendengar satu statement di situ, dia keluarkan, dia mau mendapatkan statement yang lain. Terus saya bilang kalau saya mendapatkan statement yang lain, saya akan ngomongnya berbeda. Saya pertama kan bilang, Pak tadi tuh saya gak setuju ya. Terus ngomongnya begini, saya gak setuju tetapi saya lebih suka kalau dibilangnya begini. Dalam hati saya, oke, pada intinya kamu tidak mau yang dibilangin itu terjadi, kamu mau yang lain. Susah ya ngomong, saya sebenarnya mau yang lain aja, udah gak usah bilang setuju gak setuju, ngomong aja langsung, lebih tepat, lebih sopan buat saya. Jadi saya kemarin bukan shock sih, saya shock aja begini, soalnya mungkin karena kita lagi bicara tentang walking in reconciliation, ya orang kalau sopan itu, kasih itu sopan loh saudara. Ya, seringkali kita bilang kasih itu mengampuni, kasih. Hal yang paling gampang yang sering kali kita lupa, kasih itu sopan. Kalau kita sopan satu sama lain, wah kita akan hidup banyak damai, betul apa tidak? Kemarin kita di MWM tentang gosip ya, oke. Terus Ibu Chani lucu bilang, gosip tuh kayak fitnah halus. Terus saya japri dia, roh halus gue tahu, fitnah halus tuh apa? Fitnah aja. Cak, masa ada fitnah halus? Berarti ada bohong halus. Ya itu namanya dari roh halus, Cak. Saya japri dia sendiri, begitu dia ketawa, oh, lu kenapa gak ngomong di grup? Enggak,
Ntar dibilang gue dasar kata-katanya kurang bagaimana, enggak lah gue japri lu aja karena kita berdua pasti ketawa. Iya Kak Ur, namanya gosip tuh kayak fitnah tapi halus. Saya bilang saya gak pernah dengar gosip yang bagus. Apa halusnya? Kalau kita cerita hal yang gak benar tentang satu orang, itu fitnah yang bukan yang halus. Itu namanya lu udah bohong, lu udah bapak lu udah setan udah. Itu halusnya tuh ngomongnya begitu. Iya bener juga ya Kak Ur. Ya iya lu ngomong gosip itu kayak fitnah halus, gue gak setuju tuh. Tapi kan lu khotbah, ntar gue serombak seluruh khotbah lu, jadi gue ngomong japri ini. Jangan ngomong gosip itu fitnah halus. Kalau saudara tahu sesuatu yang benar, saudara penuh dengan kasih, datang ke orang itu ngomong dengan sopan, nyatakan hal yang tidak benar dengan sopan. Itu lebih bagus buat saya. Daripada ngegosipin orang terus bilang, iya tuh Kak Ursula fitnah halus. Aku mah gak mau jadi pekerjaannya roh halus. Terakhir saudara, ya, konklusi. Kenapa kita bisa mencatat, bilang iya rekonsiliasi itu pertama damai sama Tuhan, semua itu datang dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan saudara dan saya anugerah. Amin. Kalau saya ngomong bahasa Inggrisnya, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Bahasa Indonesia nggak kena, saya baca 10 kali kemarin, saya ulangin depan kaca. Bilangnya begini, saya ambil dari terjemahan lain akhirnya. Terjemahan TB-nya bilang kan, kita bisa, tunggu apa tuh? Menanggung segala perkara. Kalau saya tidak salah ya bahasa TB-nya. Saya temukan di BIMK, terjemahan lain, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. I agree with that. Dengan kekuatan yang datang dari Kristus, saudara diberikan apa? Yang namanya grace, that is God's invisible power in us. Memberikan kita kekuatan, akhirnya kita bisa melakukan apa? Pengampunan. Orang yang ngomongin kita, hati kita gak sakit, kita bisa begini, ya Tuhan terlalu baik buat saya. Itu datang dari Tuhan. Kalau saudara setiap hari bilang gak bisa lakukan firman, saudara tutup mata. Saya gak bisa putar lagunya, lain kali saya tambah lagunya Pak Janus. Soalnya lagunya nge-rap yang dibilang, I can do all things. Pokoknya bagus banget sudah, ntar saya kasih deh ya. I can do all things through Christ Jesus who strengthen me. Wah itu saya bilang nih lagu kadang-kala harus dinyanyi nih di gereja nih. Kayak begini nyanyinya. Biar kita benar-benar masuk ke dalam hati kita. Ya memang aku sanggup melakukan segala perkara dengan kekuatan yang datang dari Kristus. Amin. Bukan dengan kekuatan dari kita, bukan dengan kepintaran kita. Kalau saudara tidak mau memperkatakan ini, perkatakan setiap hari. Saya kalau mau keluar, setiap hari depan kaca. Saya perkatakan depan kaca dulu siapa diri saya, identitas saya. I'm the daughter of God. I am blessed. I am favored. I am loved because of Christ has loved me first. Before he created the world. Saudara harus ngomongin. Terus saudara bilang, I can do all things. All things, saya bilang, yes I can do. I can face every problem that comes my way today. Because Christ lives in me. Not by my own power, not by my own strength, but by his strength, by his grace. Amin. Saudara ngomong itu, masalah datang saudara gak akan cepat rubuh. Saudara akan ingat siapa saudara dalam Kristus. Dan saudara bisa menghadapi
Dulu saya nggak bisa hadapi apapun. Orang baru ngomong saya udah nangis, pulang nangis. Mon, si ini ngomongin gue, nangis. Kerjanya ya nangis. Terus kalau masalah terlalu besar saya tidur. Gak mau bangun. Tidur kayak besok pergi mungkin masalahnya. Orangnya pergi mungkin. Tapi hari-hari ini kalau orang, Kak lu udah denger belum? Dibilang lu begini, oh ya saya bisa telepon orangnya. Kita ketemuan yuk. Kenapa Kak? Lu denger apa? Enggak denger apa-apa, gue mau ketemuan aja. Hadapi, omongin. Sekali Pak Roni bilang saya, Bu Ursula, ini ada orang lapor ke saya. Bu Ursula punya utang sama dia belum dibayar. Terus saya bilang, oh oke Pak. Dia bilang udah bertahun, oke Pak ketemuin aja saya. Kita ketemu di rumah saya ya Bu, bisa gak? Bisa. Bapak bilang waktunya, saya buat waktunya. Oke, Pak Roni telepon. Tanggal segini ya, oke. Terus dia WhatsApp ke orang itu. Oke Pak, saya hadir situ tepat waktu. Terus tiba-tiba Pak Roni bilang, Bu, orangnya gak mau ketemu kalau ada Bu Ursula. Loh, yang buat masalah kan saya. Kalau saya diomongin depan Pak Roni kan Pak Roni dengar sendiri. Apa masalah? Dia gak mau kalau ada Bu Ursula. Katanya dia takut sama Bu Ursula. Saya bilang, nah lo, gue yang berutang sama dia kenapa dia takut sama gue? Terus saya bilang, udah Pak ya, kenapa? Saya counseling ini orang, jadi saya juga gak bisa ngomong sama Bapak. Tapi oke saya datang, saya tunggu. Orang itu tidak pernah datang. Habis itu dia tidak pernah telepon Pak Roni. Berbulan-bulan, dia telepon Pak Arifin. Dia telepon semua, saudara pikir saya mau bela diri? Saya bilang, ya lu lapor aja, gue hadapi kok. Akhirnya singkat cerita, lebih lucu. Pertama dia WhatsApp ke suami saya, ini separuh saya yang tahu semua tentang saya. Saudara saya gak bisa bergerak tanpa suami saya tahu. Dia kasih ceritanya bagus banget, dia bilang, ada seorang hamba Tuhan yang tulus, Kak Raymond saya punya kasus. Ada seorang hamba Tuhan yang tulus, katanya pinjem uang ntar ini gini. Suami saya jawab langsung, ini kau bicara istri saya? Enggak Kak, bukan. Terus suami saya bilang, ini lu gak ditelepon aja, you stutter. Ini kamu gak telepon, kamu tulis WhatsApp aja, bukan, ini tulis WhatsApp loh. Terus Raymond bilang, kamu nervous? Akhirnya suami saya telepon, ini istri saya bukan, bilang ya atau tidak, kalau istri saya kita selesaikan sekarang. Terus suami saya ngeliat saya, dia gak tanya, lu punya utang sama orang ini, kenapa? Karena gak mungkin buat saya punya utang gak ngomong sama suami. Karena yang kerja dia, aku dapat duitku dari mana? Saudara pikir sekali khotbah dapat 10 juta? Bisa utang kiri kanan, maunya kalau 10 juta langsung, Pak Janus 10 saya 0. Karena dia ngajarin saya, bagi duanya begitu ya Pak Janus ya. Tapi saudara ingat ya, orang mau bikin apa, kalau saudara benar nanti Tuhan yang bela. Tugas saudara hadapi, jangan lari. Saya hadapi. Akhirnya Pak Roni bilang, Bu Ursula bener nih orang aneh. Masa dia bilang saya harus lapor Bu Ursula sama Pak Arifin, terus kita harus pecat Bu Ursula begini-begini. Dia belum nunjukin bukti. Bu Ursula datang, Bu Ursula nunjukin bukti. Terserah Bapak lah Pak. Kenapa? Saya counseling nih orang udah berapa tahun udah lah Pak. Seringkali orang yang tidak kenal saya, dia bisa ngomong A, B, C, D, E, F. Ntar pas ketemu saya, dia ngomong dia tidak tahu saya Ursula. Terus waktu saya bilang, Gembala Kemang ini saya, Shalom. Dia begini, kok beda ya? Saya bilang, bedanya kenapa? Kalau ada yang bilang gue lebih tinggi, gue senang gitu. Bule, putih, gue seneng. Masalahnya pendek, Ambon. Terus lebih lucu, saya gak punya muka yang friendly. Pak Hartono mukanya friendly, Ibu Linda mukanya friendly. Kalau saya mukanya preman saudara. Ya saudara ketawa kan.
Saya udah dengar banyak, saya bilang orang kalau datang ke gereja semua udah pada takut duluan. Karena saya mukanya gak friendly. Jadi saya mau menutup dengan berkata kepada saudara. Saudara dan saya adalah peacemaker. Kemanapun kita pergi. Dan ingat waktu saudara memperkatakan shalom. Habis shalom jangan keluarkan fitnah halus. Amin. Jadi saya merasa saudara mengerti shalom itu damai secara keseluruhan, holistik. Saudara membawa damai dalam roh orang, roh Tuhan menyatakan damai dalam perasaan pikiran orang. Saudara harus mendapatkan damai dalam hati dan perasaan saudara untuk bilang damai ke orang lain. Amin. Jadi kemana saudara pergi? Hari ini saya berharap kemanapun saudara pergi, saudara membawa shalom. Supaya Indonesia dipenuhi dengan orang-orang yang membawa shalom kemanapun mereka pergi. Dan negara kita pulih secara roh, jiwa, dan tubuhnya. Sekian, God bless you. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Nanti Pak Hartono yang perjamuan kan. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Saya percaya Tuhan, bahwa shalom yang sejati turun ke dalam setiap hati daripada setiap jemaat yang duduk di tempat ini. Biarlah sungguh damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal budi kami, terus menerus berada dalam hati, pikiran, perasaan kami. Dan aku berdoa Bapa, Raja Damai itu sungguh bertakhta dalam kehidupan kami. Supaya dalam segala perkara kami menyatakan bahwa Engkaulah yang memberikan kami kasih karunia, anugerah untuk menghadapi banyak hal dengan hati yang damai. Dengan perkataan yang penuh membawa damai kepada satu sama lain. Perkataan-perkataan yang menguatkan bukan menjatuhkan. Dan biarlah sungguh gereja di tempat ini, jemaat di tempat ini membawa shalom kemanapun mereka pergi. Supaya sungguh penuh bukan hanya dengan banyak gereja, tetapi dengan damai sejahtera Tuhan yang sejati. Di dalam nama Yesus. Amin. Thank you. Terima kasih, Pak. Kami terima kasih buat pesan Tuhan buat kami. Kami bersama umat-Mu memberkati hamba-Mu, Bu Ursula ya Tuhan yang sudah memakai untuk menyampaikan hati Tuhan. Biar Tuhan yang terus mengurapi, Tuhan yang terus memakainya bersama keluarga. Kasih Tuhan terus kuat bekerja di kehidupannya dan seluruh keluarga dan semua pengembalaan yang ada. Tuhan yang terus melawat. Dalam nama Yesus berlimpah dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bersyukur buat kami semuanya. Berterima kasih. Kami tahu di dalam kami sudah ada kasih-Mu, ada anugerah-Mu buat kami dan ada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Yang memampukan kami hidup makin seperti Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu kami layak karena korban darah-Mu. Apa yang Tuhan sudah buat di atas kayu salib buat kami. Kami mau terima berkat tubuh dan darah-Mu buat kami. Akan menyegarkan kami, memulihkan. Membawa kami terus dekat dan semakin intim dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku beragam di dalam. Ku mau
bersyukur kepada Tuhan. Jadikan kami peacemaker seperti Raja kami, Raja Damai itu. Jadikan umat-Mu di tempat ini, dimanapun kami ada kedamaian surga terjadi di sana. Dan kami boleh dipakai menjadi alat damai-Mu bagi banyak orang, ya Tuhan. Toh kalau kami hari ini ada yang sakit hati, kekecewaan, Tuhan, kami mau belajar mentaati firman-Mu. Kami mau belajar kerendahan hati yang daripada-Mu. Kami mau belajar untuk mempraktekkan kasih-Mu, ya Tuhan. Karena hidup bukan tentang kami, hidup tentang Engkau, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tubuh-Mu sebagai contoh kehidupan kami. Engkau yang datang mendamaikan kami dengan Engkau, ya Tuhan, Bapa kami yang di surga. Terima kasih. Saat kami memakan tubuh-Mu, biar kuasa kasih-Mu bekerja atas kami. Pemulihan Tuhan kerjakan atas kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat tinggi cawan anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Saya beri waktu Bapak Ibu, kalau engkau mengingat sesuatu, orang siapapun, berkati orang itu. Mungkin yang membuat engkau kecewa apapun, ayo berkati orang itu. Berkati mereka. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami mau belajar mempraktekkan terus, ya Tuhan, firman-Mu, kuasa kasih-Mu atas kami, dalam rumah tangga kami, dalam komunitas di tempat ini, di dalam hubungan kami satu dengan yang lain, di kantor, dimanapun kami ada. Tuhan, biarkan kuasa kasih-Mu bekerja di dalam dan melalui kami, ya Tuhan. Supaya semua orang tahu bahwa kami murid-Mu, kami putra-putri kerajaan itu. Karena kami saling mengasihi, ya Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Ayo bersyukur sama Tuhan, berterima kasih. Sampaikan syukurmu, sampaikan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena Engkau, semua
kasih karunia-Mu lebih dari cukup ya Tuhan. Untuk kami mengerjakan terus akan firman-Mu. Kasih karunia-Mu berlimpah di dalam Yesus Tuhan buat kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu, sumber kekuatan kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesusku. Persembahkan hidup kami dalam tangan-Mu hari-hari ke depan yang kami akan lalui. Saat kami perlu Tuhan, saat ini bukakan surga-Mu, curahkan ya Tuhan segala berkat rohani dalam surga, berlimpah-limpah atas umat-Mu ya Tuhan, atas rumah tangga mereka, terus karuniakan kerukunan atas mereka. Tuhan karuniakan kedamaian, keharmonisan di tengah-tengah mereka. Tuhan, aku memberkati ya Tuhan semua usaha, pekerjaan, bisnis, studi anak-anak-Mu. Tuhan yang memberkati ya Tuhan dari kelimpahan-Mu. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus percayakan atas mereka. Kiranya berkat bangsa-bangsa dilimpahkan atas umat-Mu. Berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Berkat kerajaan-Mu berlimpah atas umat-Mu. Yaitu kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh-Mu turun berlimpah atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. 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 Tuhan memberkati semuanya.